Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut saya benar-benar luar biasa. Coba bayangin, kita menjembatani sebuah tradisi filantropi kuno yang usianya udah berabad-abad dengan teknologi paling mutakhir hari ini. Tujuannya cuma satu, memecahkan masalah ketimpangan ekonomi global yang makin mendesak. Yuk kita bedah datanya sama-sama. Biar gampang ngikutinnya, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, the global wealth inequality. Kedua, exploring Islamic social finance. Ketiga, aligning zakat with SDGs. Keempat, modern bottlenecks and challenges. Dan kita tutup dengan yang kelima, the digital philanthropy transformation. Terstruktur dan jelas, mari kita langsung mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, the global wealth inequality, a world out of balance. Kita harus paham dulu nih konteks masalahnya, biar tahu persis apa yang lagi kita coba selesaikan di sini. Coba dengerin statistik dari laporan Global Bank Dunia ini. Jujur aja, ini bikin merinding. Saat ini, bayangkan, cuma 1% dari populasi dunia yang menguasai hampir setengah dari total aset di seluruh bumi. Gila kan? Ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi realitas nyata dari krisis ketimpangan dan konsentrasi kekayaan yang ekstrim banget. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan besar. Terus gimana caranya kesejahteraan ini bisa dinikmati bareng-bareng? Kalau ketimpangannya udah se-ekstrem ini, solusi yang nanggung jelas nggak akan mempan. Kita butuh pendekatan yang masif, terstruktur, dan benar-benar punya rekam jejak dalam mendistribusikan kekayaan. Dan disitulah kita nemuin satu alternatif yang sangat menarik. Bagian kedua, Exploring Islamic Social Finance, Ancient Roots, Modern Reach. Ini adalah sistem dengan akar yang sangat kuno, tapi ternyata punya jangkauan dan relevansi yang modern banget. Kuncinya di sini, kita harus paham dua konsep dasar ini dulu. Pertama, zakat. Singkatnya, ini sistem redistribusi kekayaan dan sedekah yang diwajibkan buat mereka yang hartanya udah nyentuh batas tertentu. Terus kedua, wakaf, yang fungsinya sebagai dana abadi atau endowment. Saya mau kasih penekanan nih dari kacamata ekonomi, ini tuh bukan cuma soal ritual agama. Ini benar-benar mekanisme penyeimbang yang secara aktif dirancang biar duit nggak cuma muter di kalangan elit aja. Laporan Bank Dunia tadi juga ngejabarin 4 pilar fundamental dari sistem ini. Ada kerangka institusional untuk pembangunan dan tata kelola yang bijak. Tapi coba deh perhatiin poin ketiga ini. Sistem keuangan yang berbasis berbagi risiko atau risk sharing bukan sekedar numpuk utang berbunga, ditambah dengan inklusi keuangan dan sosial buat semua orang. Ini kerangka ekonomi yang komplit banget kan? Dan kalau kalian butuh bukti nyatanya, lihat aja lonjakan tajam di grafik ini. Riset analisis bibliometrik ngebuktiin, minat akademis global dari tahun 2015 sampai 2025 itu melesat naik. Dunia riset dan ekonomi modern sekarang lagi berlomba-lomba ngebongkar potensi zakat dan kaitannya sama sustainability. Dunia secara harfiah lagi memperhatiin isu ini secara serius. Sekarang mari kita lihat gimana sistem ini nyambung sama agenda dunia kita. Bagian ketiga, Aligning Zakat with SDGs, a Shared Global Vision. Siapa sangka praktek sosial kuno ini ternyata klop banget sama kerangka kerja SDG dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Coba perhatiin, fokus penyaluran zakat buat ngentasin kemiskinan itu jawaban langsung buat SDG 1. Ningkatin ketahanan pangan sejalan sama SDG 2. Penyediaan pendidikan beririsan sama SDG 4, dan pemberdayaan UMKM itu selaras banget sama SDG 8 soal pekerjaan yang layak. Sinerginya luar biasa dan tepat sasaran. Kalau kita bedah lebih dalam literatur globalnya, kelihatan jelas nih koneksi kuat yang terbentuk. Zakat dan pengentasan kemiskinan sekarang itu terikat erat sama corporate sustainability atau keberlanjutan perusahaan. Ini ngebuktiin kalau kita nggak lagi ngomongin sekedar amal tradisional, tapi benar-benar ngebahas strategi ketahanan ekonomi yang utuh. Tapi kita juga harus lihat ini secara objektif. Kalau emang solusinya semasif ini, kenapa belum sepenuhnya ngubah dunia? Kita bahas di bagian keempat, Modern Bottlenecks and Challenges, the Potential versus Reality. Biar kebayang skalanya, kita ambil contoh kasus di Indonesia. 327 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Islamic Philanthropy Outlook, ini adalah estimasi potensi pengumpulan zakat di Indonesia. Dan itu cuma dalam 1 tahun. Duit segini gede banget buat muterin roda perekonomian. Tapi realitasnya jauh panggang dari api. Dari potensi ratusan triliun tadi, bayangin aja, yang benar-benar terrealisasi dan berhasil dikumpulin sama institusi resmi itu cuma sekitar 7-8%.
Gila ya. Berarti ada sumbatan yang parah banget di dalam sistem kita ini. Kenapa bisa serendah itu? Analisis dari jurnal Al-Azhar nemuin banyak banget PR-nya. Mulai dari tata kelola yang kurang transparan, regulasi antar lembaga yang masih tumpang tindih, sampai metode nentuin penerima manfaat yang nggak efisien. Ibarat pipa air, sistem ini tuh lagi mampet parah. Belum lagi kalau kita ngomongin kondisi ekonomi global sekarang yang jujur aja bikin tertekan. Inflasi dan ketidakpastian pasar bikin kebutuhan mendesak masyarakat makin numpuk. Dampaknya, sekitar 87% dari dana zakat nasional kepaksa dialokasiin buat bantuan konsumtif jangka pendek. Ya, sekedar buat bertahan hidup hari itu aja. Padahal idealnya dana ini dipakai buat program pemberdayaan jangka panjang yang bisa ngangkat orang dari jurang kemiskinan. Jadi, kita udah tahu seberapa besar potensinya dan kita tahu letak masalahnya. Terus solusinya apa? Ini dia bagian kelima, The Digital Philanthropy Transformation, Bridging to the Future. Ini yang bikin saya sangat antusias. Kalau kalian perhatiin pergeseran riset belakangan ini, para ahli udah nggak lagi cuma debat soal teori. Sejak 2023, fokus dunia udah bergeser sepenuhnya ke aplikasi praktis. Mereka mikirin akuntansi digital, transparansi, dan digitalisasi operasi. Mereka benar-benar nyari jalan keluar operasionalnya. Dan wujud nyata dari solusinya tuh kayak gini. Dan menurut saya ini revolusioner banget. Teknologi finansial canggih kayak artificial intelligence mulai dipakai buat nyari dan melacak penerima manfaat secara akurat. Terus ada blockchain buat jamin transparansi dana. Lahir juga inovasi instrumen produktif kayak Cashwalk Sukuk, sampai platform digital nasional kayak Satu Wakaf. Ekosistemnya jadi jauh lebih rapi, terstruktur, dan aman. Dan strategi digital ini udah ngebuktiin hasilnya. Tercatat sampai pertengahan 2025, akumulasi aset wakaf uang tunai secara nasional udah nembus 3,03 triliun rupiah. Inovasi produktif yang didukung sama tata kelola digital ini terbukti ampuh banget buat narik lagi kepercayaan publik. Coba deh kalian analogikan kayak gini. Ingat nggak sih gimana teknologi bener-bener ngubah cara kalian ngakses bank? Dari yang dulunya harus antri berjam-jam, sekarang semuanya beres dan transparan cuma lewat HP di genggaman. Nah, konsep zakat digital ini ngebawa revolusi yang sama persis ke dunia filantropi. Teknologi mangkas inefisiensi, jamin dana sampai ke tangan yang tepat, dan mempercepat tujuan besar kita buat ngentasin kemiskinan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Di tengah ketidakpastian global yang makin kerasa ini, mungkinkah fondasi dari tradisi filantropi kuno ini yang sekarang udah di-upgrade pakai transparansi dan efisiensi teknologi modern, jadi cetak biru paling kokoh yang kita punya buat mencapai masa depan yang benar-benar berkelanjutan? Pikiran yang sangat menarik untuk dibahas, bukan? Makasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kali ini. Terus eksplorasi, terus belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.